وأخرجه عن أبي سعيد إن الله كتب عليكم الجمعة في مقام هذا إيساع هذه وإشاع هذا في عن هذا إلى يوم القيامة من تركها بغير عذر مع إمام عادل أو إمام جائر فلا جمع له شمله ولا بورك له في أمره ألا ولا صلاة له ألا ولا حج له ألا ولا بر له ألا ولا صدقة له. Artinya meriwayatkan hadis Al-Imam At-Tabrani dari Abi Sa'id, sungguh Allah Ta'ala mewajibkan kepada kamu, kepada kita semua akan sholat Jum'ah di maqam ada di tempatku ini. Ini awal mula Nabi mendapatkan wahyu untuk mengerjakan atau mendirikan sholat Jumat. Nabi berceramah, Nabi berpidato di depan jamaahnya. Ini pertama, dia mengatakan di maqam di tempat saya ini. Di saat saya ini, di bulan saya ini, di tahun saya, ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat. Nah ini hukumnya wajib karena Nabi diperintahkan oleh Allah berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait. Nah, man taraka, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat di ghairi tanpa alasan. Uzur itu alasan sakit umpamanya, ya, alasan-alasan yang mengandung syar'i ya. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat tanpa alasan jelas, ma'a imamin adilin, padahal ada imamnya, imam yang baik. Kampung kita ada imam baik, ada imam jujur, atau imam jairin, atau kalau tidak ada imam yang baik, ada imam satu-satu jair, kurang baik akhlaknya, tetap kita mengikutinya, wajib kita mengikutinya. Para juni alaihi, maka orang itu tidak dikumpulkan bersamanya syamluhu persatuannya. Jadi kalau orang yang sudah meninggalkan Jumat dengan sengaja, maka dia tidak digabungkan, dia dianggap ya, pala jumi alahu, tidak dikumpulkan orang itu syamluhu ya, dalam persatuannya, persatuan umat Islam. Wala burikala di amrihi, dan tidak diberkahi dalam hidupnya, di amrihi, dalam semua urusan perkaranya. Kurang berkah. Kalau sukses, dibilang sukses ya, tapi kan bukan itu yang kita maksudnya. Keberkahannya itu yang paling baik buat kita, berkah hidup ya. Ala, namanya aku tanggi. Ala, ingatlah, wala sodaqatahu, wala sholatahu, dan tidak dianggap sholat bagi dirinya. Orang sholat Jumat, dia di rumah sholat zuhur, tidak dianggap ya. Ada ketahui, ingatlah, wala hajjalahu, tidak dianggap haji baginya, walaupun dia haji. Kalau sudah hajinya Jumat kan bingungnya, pasti Jumat. Ada wala birrahu, ingatlah, dan tidak dianggap kebaikan baktinya baginya, sampai begitu ya. Wala sodaqot, dan ketahuilah, ingatlah, dan tidak ada sedekah baginya. Kenapa bisa begitu berat? Karena
hari Jumat itu dibilang Sayyidul Ayyam, pemimpin dari segala hari. Yang pemimpin berarti di atas gitu ya. Nah, bagi kita umat Islam yang biasa sholat Jumat, tentu kita nggak ragu, tentu kita nggak bosan, bahkan kita merasa bahagia adanya hari Jumat. Bisa kumpul-kumpul di masjid, bisa sholat berjamaah, luar biasa. Malamnya kita baca Yasin sama-sama di rumah, ada yang di masjid, ada yang di mana tempat. Ibu-ibunya juga rajin dari tempat ke tempat yang lain baca Yasinan, mohon berkahnya. Kita pun demikian. Cuman baca Yasin kita harus membekas di jiwa kita. Kalau kita baca Yasin bareng-bareng, tentunya mohon barokah syafaat bareng-bareng. Kita bawa keluar, nanti begitu kita milih anggota dewan atau presiden, maka kita pilih yang seiman dengan kita, gitu kan. Jangan ngajinya rajin cuma gara-gara kunjungan selembar sama gocap pindah kiblat. Ya, bapak jangan yang gitu, Pak. Jadi kita ini sekarang harus paham politik, jangan dibodoh-bodohin. Ya, saya mendapatkan telur di pasar, ya tetap telur gitu. Enggak, jangan begitu. Kita harus berpindah, kita harus berubah. Ya. Jadi tujuannya itu bersatukan keimanan, tidak lain. Jadi kita jangan tergoda dengan uang recehan yang gereja gocap, kuliman satu kita pindah kiblat. Jangan sampai, padahal Yasin kita baca setiap minggu, gitu ya. Tapi kalau bapak-bapak insya Allah kokoh yang kita pikirkan di balik itu ya. Wa akhrajahu Dawud wa Hakimu, dan Imam Hakim antau kebisyadun dari kebisyad al-Jumu'at wa haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa ala arba'atin abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyun aw maridun. Jumat itu hukumnya wajib atas setiap muslim udah balik ya, muslim yang udah di atas 17 tahun laki-laki. Di jama'atin, dilakukannya, dikerjakannya berjamaah, bukan di rumah. Kalau sholat Jumat minimal jamaah masjid Jami' Siratul Huda, orang asli pribuminya itu minimal itu 40 ke atas, minimal. Kurang 20 maka enggak sah. Tapi rata-ratanya lebih, jamaah Siratul Huda pribuminya 40, 100 juga luar ada gitu ya. Jadi cukup sahih, cukup sah ya. Nah, ada juga yang menghitung sahnya Jumat itu selama 40 orang itu ngerti bahasa Arab. Makanya ada orang sholat Jumatnya khotbahnya pakai bahasa Arab. Nah, kalau kita tentunya pakai bahasa yang udah umum, bahasa Indonesia, tapi kaidah-kaidahnya tidak lepas dengan bahasa Arab. Alhamdulillahnya, sholawatnya, tapannya dan lain sebagainya. Kalau terjemahannya, kesimpulannya memang harus dengan bahasa kita supaya paham orang-orang yang hadir, gitu ya. Makanya kan setiap Jumat tuh orang bawa HP di silent dulu HP-nya, jangan sampai nanti begitu khotbah ceramah HP berbunyi, gitu kan. Maka di silent sementara, diberhentikan sementara, gitu ya. Wajib hukumnya ini, ya. Wajib apa namanya? Wajib aini, wajib pribadi masing-masing, gitu ya. Illa ala arba'atin, kecuali 4 orang yang tidak wajib. Nih, 4 orang. Abdun mamlukun, 1 budak yang dikuasai oleh orang lain. Sekarang ada budak kan? Nggak ada. Ada pegawai di kantoran, pegawai di pabrik, itu bukan budak, pegawai. Budak itu dulu di zaman sebelum Nabi ada perbudakan yang dijual belikan tuh. Jadi mereka itu nggak wajib sholat kalau Tuhan mengizinin, gitu kan. Kalau sekarang kita bebas, ya, di mana-mana tempat ada masjid.
Awimro'atun atau seorang perempuan. Orang perempuan itu nggak wajib Jumat, cukup dia nungguin suaminya pulang Jumat. Bagian itu. Jadi ibu-ibu yang suaminya pulang Jumat, ketika suaminya pulang, dia cium tangan kepada suaminya, itu sama nilai ibadahnya dengan suami yang ibadah. Itu Pak Tohir ya. Jadi bini-bini kita ini kalau Jumat jangan kita pulang, jadi kita harus siap di rumah nungguin gitu kan. Begitu kita assalamualaikum, dia langsung cium tangan gitu. Atau cium pipi kiri kanan gitu ya, cium mesra gitu kan. Jangan suaminya pulang, bini kita lagi ada. Jadi kita harus bini kita. Nah, bini kita yang boleh semacam itu mendapat nilai pahala ibadah seperti suaminya ibadah gitu ya. Imro'atun itu nggak wajib pulang sholat ya. Dan menurut versi ulama, perempuan cukup sholat di rumah. Tapi dalam fikihnya terangkan, ini fikih ya, fikih pendapat sholatnya perempuan di rumah ketika khotbahnya sudah selesai. Nah, selesai dulu baru sholat jawabnya. Itu satu mazhab begitu. Jadi kan benar, kan khotbah dulu baru sholat. Ini menjelaskan setiap suara itu. Begitu selesai turun waktu perempuan sholat di rumah, nggak pakai azan, cukup komat aja. Nah, bagaimana kan seandainya ada orang perempuan khotbah lagi khotbah ceramah, dia sholat itu bentar dulu, kedengeran kan, bentar dulu kedengeran. Nanti selesai baru sholat. Kecuali kalau nggak kedengeran. Gitu. Jadi hukumnya yang afdalnya imamnya sudah selesai khotbah baru perempuan di rumah sholat itu Jumat gitu. Itu kan. Ya andai kata ada wanita sholat nggak apa-apa, sah. Yang ketiga al-sobiyun, anak-anak. Nah, anak-anak nih. Bukan kita nggak boleh anak-anak masjid, boleh, bagus, dapat, ya bagus. Kenapa? Jadi contoh supaya biasa nanti besarnya bisa suka ke masjid, jangan dilarang. Cuma ini anak-anak memang anak-anak berisik gitu. Yang namanya berisik ya anak-anak gitu kan. Apa kita larang? Jangan dilarang, biarin. Saya juga ngajar di sana tuh banyak anak-anak, kata teman-teman lain, anak-anak kecil bosan masuk ke masjid, biarin aja, nggak apa-apa, dia melatih dirinya ke masjid, nggak apa-apa. Saya juga dulu waktu itu diajak orang ke masjid, jangan dilarang, gitu ya, supaya dia bisa latih betah di masjid, gitu. Daripada diajak ke mall terus, ke pasar ke mall ya ke masjid. Nah kalau bapaknya ada, emaknya ada, anaknya didampingi gitu. Ya itulah. Memang ya anak-anak kayaknya kalau berisik wajar ya. Tapi kalau orang tua berisik gimana tuh? Nah, ada komat berisik mereka ini. Kalau anak lagi aja jadi. Al-Maridun, yang keempat orang sakit meriang umpamanya. Sakit dia dekat masjid, ya nggak wajib Jumat, ya cukup dengan sholat yang dia mampu gitu, jadi paksa. Jadi 4 yang tidak diwajibkan sholat Jumat: budak, perempuan, anak-anak, dan orang yang sakit. Kemudian wa akhraja Ahmadun meriwayatkan hadis Ahmad wa Muslimun dan Muslim an Abi Hurairah dari Abi Hurairah, man tawadda'a yawmal Jumat, barang siapa yang berwudu hari Jumat, wudunya di rumah nih, Jumatnya nih. Man barang siapa tawadda'a berwudu sunnah yawmal Jumat, berjumat, fa ahsanal wudu'a, dia merapikan wudunya. Berarti dari rumah kan, wudu. Ada yang dari rumah, ada yang di masjid, nggak apa-apa, karena itu sudah ada air. Di rumah kita wudu, di rumah kita bersiap air. Nah, lebih bagus di rumah kita wudu di rumah. Lalu kita berangkat jalan atau naik motor, kita punya wudu, enak tuh. Ya jadi kita dalam posisi bersih. Summa atal jumu'ata. Nah, jadi jelas summa atal jumu'ata, kemudian orang tadi sesudah wudu atal jumu'ata, datang untuk sholat Jumat. Wattama'a, begitu masih Jumat, dia sholat sunat tahiyat masjid, usolli sunnat tahiyatil masjid raka'ataini billahi
Ta'ala 2 rakaat. Kalau dia nambah lagi 2 rakaat namanya sholat mutlak, usolli sunnatan rakaataini mutlak. Jadi nggak disebut lagi. Karena ada orang yang nambah 2 rakaat nambah lagi. Nambahnya itu namanya sholat mutlak, usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala. Gitu ya. Jadi jangan Jumat lagi, jangan lanjut lagi, karena sholat tahiyat cuma sekali. Nah, sholat tahiyat masjid ini ajaran Nabi, nggak boleh ditinggalkan, berarti rugi besar. Sholat sunat dulu, gitu. Nambah lagi, nambah usolli sunnatal rakaataini lillahi ta'ala, sholat mutlak namanya, baca, tuh nggak apa-apa. Nah setelah itu kan ini wastama'a, lalu imam naik Jumat, naik mimbar, wastama'a, dia dengerin dulu, dengerin bukan tidur, ya, didengerin bukan tidur. Ini kadang-kadang bukan nggak tidur, dia tidur gitu kan, sampai cerita khotbah itu nggak jelas. Nah, wa ansota, dia diam, tidur dan diam, nggak boleh beraktivitas apapun yang dikerjakan, nggak boleh nih. Nah, kalau orang yang datang ke masjid, dari masjid, dengerin khotbah, dia diam, yufiro lahuma ma bainahu wa bainal jummatil ukhra wa ziyadatu salasati ayyamin. Orang itu diampuni dosanya di antara Jumat sekarang dan Jumat besok, dan tambah 3 hari. Jumat ini sampai Jumat depan ditambah 3 hari, Sabtu, Minggu, Senin berarti. Tuh. Wa man nasal hasar faqad lago, dan barang siapa yang berada di masjid, imam lagi khutbah, masal hasar, dia muter-muter tasbih, muter-muter tasbih, Allah 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 Allah. Apalagi main HP lago, maka dia tidak dapat pahala Jumat. Tuh. Ngipas nggak boleh juga. Ya begitu. Gitu. Ini kan hasal itu dulu kan di zaman Nabi itu kan dia punya karpetnya nggak berlantai, maka hasal di sini kerikil, batu, ada batu-batu. Kalau sekarang kita di masjid kan Ramadhani nggak mungkin ada batu, ya. Dulu di masjid-masjid nggak ada kipas angin, ada kipas keplek yang dari apa tuh bambu, itu nggak boleh kita. Apalagi sekarang, maka begitu si jamaah datang ke masjid, dia total berhenti bicara apapun ketika khotib lagi bicara. Bahkan di samping kanan ada orang nih, ada orang bisik, dia ngomong ikut bagiannya, dia balik, gitu ya. Jadi jangan sampai rusak kepada kita, apalagi main HP, baca Quran di HP, atau main kasih Allah, jangan, tinggal rusak. Kenapa? Kita sedang ibadah itu, bukan sedang healing. Ini masih banyak teman-teman kita belum paham. Kadang-kadang khotbah baru naik 5 menit udah pulang dia, tipis dia, tahan dulu. Ntar dia masuk dari situ, telepon dia tipis lagi aja, bolak-balik ke Indonesia, itu lagu itu. Tahan dulu, kalau sekedar tipisnya buang angin, tahan dulu. Nanti begitu khotibnya sudah mau selesai, baru kita keluar, kita wudhu, supaya apa? Supaya kita tidak menyakiti orang lain yang ada di sekitar kita. Begitu. Jadi etika dalam di masjid diajarkan begitu. Ini paham ya? Jadi mulai sekarang ini yang main HP, yang main tasbih, yang ngipas, pokoknya stop ketika sholat Jumat khotibnya lagi. Nah, makanya biasanya kalau sebelum khotbah itu di mana-mana tempat itu protokolnya mengatakan man takallama yaumal jumu'ati wal imamu yaqulu faqad lagauta. Siapa orang berbicara imam lagi khotbah, maka orang itu sia-sia. Jadi seperti itu disampaikan ketika apa protokol di mana baca, supaya mereka belum paham. Terus lagi wazarul bai'a, yang dagang di depan tolong dulu di stop dulu transaksi dagangnya kena Jumat gitu, stop dulu. Nah ini transaksi baik dia wazarul bai'a, tinggalkanlah transaksi jual belinya. Ayo sholat Jumat mau dimulai. Luar biasa. Hah? Kotak amal ya. Kotak amal. Ya, makanya Jumat ini kadang-kadang kita datangnya paling akhir. Kalau dikeluarin kotaknya badan orang, tuh. Makanya jangan sampai kita karena air, sekarang enggak. Aduh, ya. Sebenarnya sama. Gini. Ini sekarang fenomena alam barangkali.
kering kemarau kemana-mana. Sholatnya orang sekarang mau bikin kurang. Biasanya sholat subuh di sini yang imamin tuh 4 baris 5 baris, sekarang cuma 2 baris. Hari biasa Senin Selasa itu 3-4 baris. Yang paling banyak Rebo 6 baris Rebo. Jumat di Al-Terhuda di Senin Selasa itu biasa 3 baris, tapi Rebo 6 baris ya, Johor tuh. Ini bukan ini saja, termasuk perempuan ibu pengajian. Biasanya ibu pengajian tuh satu orang asal sekali 45 perkalian buat 20. Kenapa panas ini? Sudahnya panas 30 derajat ya. Sehingga kita sekarang minum tuh sausnya panas itu, sehingga orang-orang ya barangkali ini menyebabkan sehingga orang-orang banyak yang tidak permisif, tidak taklim gitu. Tapi tidak mengapa ya, memang kenyataan begini ya kan. Jadi kesimpulannya begini. Jadi kita begitu masuk berada di masjid, khatibnya nyampein, jangan kita lihat orangnya yang nyampein, jangan lihat orangnya, udah benerin aja gitu terus sampai selesai ya. Jadi kalau kita ngobrol atau main-main itu nanti kita sia-sia, nggak boleh. Ini kan hadis ya, bukan kata ulama. Wa Ahmadu wa Ahmadu wal Hakimu an Abdul Jadi man taraka salasa jumu'in, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat berturut-turut. Man, siapa orang taraka meninggalkan salasa jumu'in 3 kali sholat berturut-turut Jumat, tahawunan dianggap sepele, dianggap gampang, mudah ya, dia dengan meninggalkan itu toba Allah ala qalbi, Allah tutup hatinya sehingga hatinya keras. Toba Allah tutup hatinya. Kan kalau di hati keras kan susah, nggak bisa ngomong apa-apa gitu kan. Nah, jangan sampai kita ini mendapat sabda ini nih, oh ya Allah, kalau hati kita keras gitu, hati kita parkuh kita gitu kan. Kita pengen hati kita lain, lembut gitu kan. Insyaallah begitu kita mendengar ibadah kita senang, begitu kita mendengar azan kita bahagia, begitu dengar ada pengajian kita senang ya, ada pengajian sehingga kampung kita gersang. Cuma tidak ada pengajian, kita alim pengajian, masya Allah enak gitu kan. Ini luar biasa ini. Jadi kita di sini ibadah nyaman, indah dan bahagia. Nyaman, indah dan bahagia. Coba kalau kita perhatikan saudara-saudara kita ini yang ada di Palestina sekarang ini, masya Allah, itu 2 ribuan yang tewas dibunuh ya, Mazion Israel. Makanya malam ini kita ada doa khusus bagi saya. Kita pengajian kita hari ini kita cukup sampai segini dulu. Ya, jadi satu lagi ya. Qatarani an Usama bin Zaidin man taraka salata Jumu'atin, barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali dengan izin tanpa uzur, kutiba minal munafikin, niscaya dicatat ditulis dia tergolong orang munafik. Ya. Jadi man taraka salata Jumu'atin, barang siapa yang meninggalkan sholat berturut-turut 3 Jumat min ghairi izin, tanpa sebab kutiba minal munafikin, ia ditulis tergolong orang munafik. Masya Allah, itu ngeri ini. Jangan sampai kita meninggalkan Jumat sengaja gitu ya, jangan. Jadi kalau kita Jumatnya nggak pre-pre, kecuali kalau sakit, itu kalau sakit kan malnya wajar manusia ya. Jadi kalau sampai kita meninggalkan sengaja-sengaja, kita dikhawatirkan tergolong orang munafik.